Gimana Pak Andi? Memang Pesan Pak Andi setelah diklat ini cukup luar biasa kalau bagi saya, karena berawal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Betul. Kita dipanggil oleh kementerian itu udah cukup kaget juga karena kita duduk sini yuk. Saya lihat dari awal memang diklat ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kami yang dari pemula terus ikut diklat ini, walaupun dari awalnya itu cukup berat untuk melaksanakannya, tapi setelah 2-3 hari bisa kami ikuti. Dan teman-teman yang lain juga begitu. Tapi ini bukan promosi ya. Bukan. Awas loh. Kalau kami punya prinsip begini Pak Andi. Ya. Kalau itu baik, tolong sampaikan ke orang lain. Tapi kalau itu buruk, sampaikan ke kami. Nah, oke lah kalau itu udah kata Pak Andi tadi udah bagus. Nah, buruknya di mana Pak Andi? Nih, kita pengen tahu nih. Iya, saya lihat kalau untuk pengelolaannya sih sangat luar biasa dari teman-teman BG. Amin. Cuman memang ada, saya lihat fasilitas yang bukan tidak baik ya. Agak-agak mungkin mau diganti seperti sarana prasarana. Ya, harapan kita semua memang. Visinya. Visi ya. Iya, itu yang mungkin ada 1-2 yang tidak, yang kadang-kadang macet. Ya. Mungkin sudah waktunya mungkin kembalikan. Kalau Pak kata Pak Urip sih katanya bagus semua Pak. Ya. Persoalannya itu kita yang mengoperasikan double munculnya. Double perintah. Nah, double perintah itu, Pak. Kemarin tadi udah dibahas sama Pak Urip. Karena RAM kita sekarang sudah minimum 8 dan 8 itu sudah sesuai untuk spek 1081. Saya tadi bicara sama Pak Jaka terkait dengan data-data ini, masalah pentingnya sebuah. Saya baru sadari setelah datang diklat ini, memang data geospasial ini bisa dipakai oleh seluruh OPD. Seluruh OPD sebetulnya. Betul. Ya, seperti jadi data spasial itu walaupun satu titik kita ambil atau satu desa kita ambil, tapi berbagai informasi bisa disajikan. Alhamdulillah, berarti Bapak udah paham ya geospasial itu jadi apa makanya gitu. saya ke depan saya ingin rencanakan itu, ingin saya buat geospasialnya itu terkait dengan mata air. Mata air, ya, betul. Titik koordinatnya kita ambil. Betul, Pak. Debitnya kita ambil, apakah masih berfungsi apa enggak, luas catchment area dari sumber mata airnya, pohon apa saja yang ada di dalamnya, dan orang sekitarnya bagaimana untuk merespon. Berarti itu. Inspirasinya udah bagus, sudah muncul itu deh. Sudah. Itu Pak, betul. Itu jarang sekali orang berpikir tentang mata air. Itu dia. Nah, memang bidang Bapak di situ ya sekarang? Iya, memang kita kan karena kita bagian lingkungan hidup, bidang pengelolaan perlindungan, jadi memang kegiatan ini, walaupun kami belum 100% bisa menerima dengan sempurna ilmu yang diberikan oleh WI, tapi dia nyangkut saja itu, dan kita akan ke depannya ya kita harus terus melatih, betul, karena saya lihat tanpa latihan maka akan hilang. Betul. Gitu kan memang prinsip orang, bukan prinsip ya, pepatah orang tua mengatakan lancar kaji karena diulang. Ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Memang harus dilatih terus Pak, digunakan. Jadikan dia partner kita bekerja gitu kan. Itu. Saya lihat WI di sini, saya ingat kepala dinas saya, sampai saya sudah telepon kepala dinas. Pak Kadis, abang itu yang cocok jadi WI, saya bilang. Karena abang itu. Abang yang mana nih? Oh, dia kepala dinas ya? Pak Kadis ya? Iya. Dia memang orangnya cerdas, orangnya dia ngajar juga di universitas di sana. Iya, udah pas. Saya bilang, Bapak kalau sudah selesai kepala dinas, Bapak wajib jadi WI, karena memang persyaratannya sudah memenuhi. Sudah luar biasa. Memang beliau itu hobi membaca. Hobi membaca ya, dan hobi mengajar, menyampaikan ilmu ya. Memang setiap bulan itu beliau sisihkan gajinya untuk membeli buku, 1 buku setiap bulannya. Dan itu luar biasa. Dia memang luar biasa kalau Pak Kadis itu. Nah, Bapak sendiri gimana nih? Iya. Ya tadi udah disampaikan ya soal
rencana mau menata mata air gitu, menginventaris mata air gitu kan. Nah, terus setelah itu apa kira-kira, Pak? Saya lihat di geospasial ini banyak kegunaannya. Banyak memang, betul. Satu desa kita plot misalnya, fasilitas apa saja yang di desa itu ada, berapa jaraknya ada. Misalnya contoh misalnya Posyandu. Nah, kita ambil koordinatnya di tiap-tiap desa. Kita bisa menampilkan bahwa di desa ini bahwa sekian ratus meter untuk mencapai puskesmas misalnya atau posyandu misalnya. Kalau ada sakit, orang bisa lihat di situ dengan data-data itu. Dan kalau dikumpulkan seluruh desa, kita sudah tahu bahwa desa mana yang belum ada fasilitas itu, dan itu bisa disajikan oleh geospasial ini. Nah, itu sudah sampai ke sana pemikiran Bapak. Itu saya sudah gitu. Saya salut, Pak. Itu sebenarnya ada pendukung ilmiah, memang di tingkat lanjut ya. Iya. Ada istilahnya itu network analis ya. Jadi network analis itu kalau selama ini kita ngukur tuh tanpa melibatkan jalan. Kalau dalam network analis itu sudah melibatkan jalan. Jadi Bapak ke sini dengan kita jaraknya cuma 1 meter. Tapi kalau tidak ada sarana jalan, berputar. Jadi 5 meter, 10 meter gitu. Nah, itu network. Dan itu memang fungsi pelayanan dan customer dengan pusat layanan. Itu sangat bagus kalau diterapkan, Pak. Nah, pemikiran Bapak sudah sampai sana. Luar biasa kalau buat saya sih. Makanya kedepannya harus pemangku kebijakan itu harus tahu. Betul. Mungkin karena informasi ini belum didapatkan oleh pemangku kebijakan, bahwa baru kita bicara atau merencanakan sesuatu yang besar itu harus dengan data. Betul Jokowi bisa hebatin karena data. Betul. Kita nonsen kalau bicara rencanakan ini itu tanpa data. Itu tidak akan berhasil. Betul. Kita mau kerjakan ini harus kita dapat informasi lebih dulu. Saya setuju. Itu Ya. termasuk investor tuh dia datang tuh karena data. Iya itu. Betul. Iya itu. Betul yang seperti kita gambarkan kemarin Iya ya. itu. Investor karena data. Betul. Karena data. Iya, Pak. Mereka dapat informasi ada ini. Nah, datang itu. Betul. Berapa misalnya orang ingin bangun pabrik jagung. Nah, di wilayah atau di wilayah itu berapa luas areal jagung, berapa tenaga kerjanya, berapa jumlah penduduknya, kan itu semua akan ditampilkan di data spasial itu. Sehingga investor tidak perlu datang. Iya betul, tidak perlu datang. Di Dompu itu ada apa saja kan betul. Gitu. Betul. Itu yang kita itu dia. Oke, Bapak di kalau ini agak keluar dari itu ya. Bapak di Dinas KLHK atau gimana, Pak? Saya ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi memang masalah kami sudah biasa sebenarnya masalah dokumen-dokumen AMDAL, dokumen kajian lingkungan hidup itu semua tidak bisa terlepas dari peta. Betul. Justru tampilan peta-peta itulah yang menjadi daya tarik bagi teman-teman di OPD. Dan memang ilmu ini salah satu ilmu yang jarang orang miliki. Betul di setiap sekali, kantor saya lihat jarang orang yang memiliki ilmu-ilmu begini. Saya lihat PU ada. Iya betul. Bapeda kalau ada. Ya, dulu ada. Dulu tapi ada. Kalau sekarang nggak tahu lah. Iya. Ya. Betul. Dan di LH itu ada satu orang. Ada satu orang. Makanya padahal kebutuhan itu harus tiap-tiap dinas harus ada. Iya, orang kita tuh sebenarnya kan punya proyeksi, Pak. Harus ada sekitar 16.000 tenaga geospasial untuk seluruh Indonesia. Sekarang 3.000 pun belum nyampe gitu. Makanya seperti saya bilang tadi, dalam hal melakukan action harus direncanakan dengan baik. Untuk merencanakan dengan baik harus dengan data. Mau tidak mau itu. Mau bangun apa harus dengan data. Betul sekali itu, Pak. Karena kita tidak bisa untuk membuat jalan saja. Berapa kendaraan yang harus melewatinya harus dengan di data geospasial itu. Betul sekali. Luar biasa. Ya mudah-mudahan lah dengan berakhirnya pelatihan ini dan Bapak sudah merasakan, baru nyadar, belum merasakan nih, baru menyadari oh iya ada itu. Nah harapannya
saya berharap di sana Bapak menjadi duta geospasial buat BIG, artinya kan Bapak di sana mempublikasi, menyebarluaskan informasi ini. Harapannya banyak orang tertarik. Ya bukan buat kami, buat teman-teman di sana juga gitu kan, untuk pembangunan daerah. Dari rencana itu ya walaupun dengan ilmu yang segini, walaupun hanya bisa kerjakan georeferencing, digitasi dan layout dan lain-lain, hanya sedikit itu, nanti celtuan anggota saya di kantor, di ruangan mesti saya ajarkan. Pasti itu. Ya, minimal dia memahami sedikit. Betul. Itu yang kita mau. Minimal sedikit dia klik satu bisa menampilkan informasi. Setelah kami coba-coba itu, bayangkan satu peta bisa menampilkan banyak informasi. Berapa luas ini, berapa luas ini, berapa luas. Luar biasa bagi saya. Memang saya sering sih pergi ukur dengan teman-teman kan, dengan yang plano-plano itu, plano. Ya memang saya itu belum tahu waktu itu. Memang ternyata berat. Mereka orang plano itu, orang yang mengukur itu ternyata. Memang saya pikir itu dulu misalnya pegang GPS, kita bisa pegang, ambil titik langsung pergi lagi ambil titik. Ternyata harus ada lagi kalibrasi, ada lagi bahwa minimal sekian meter. Panas matahari ternyata. itu yang saya dari. Jadi memang pengalaman yang luar biasa saya ikuti, dan saya bisa memahami juga bahwa teman-teman pelanu ternyata berat kerjanya. Itu. Iya betul. Berat kerjanya berat, itu. Pak, betul. Iya. Orang-orang geodesi, orang planologi itu berat karena mereka di lapangan, dan di lapangan tuh harus turun gitu kan. Nah, Bapak sendiri backgroundnya apa? Saya background S1 pertambangan. Pertambangan. S2-nya administrasi publik. Oke. Nggak terlalu jauh sih, tetap kebumian juga ya Pak ya. Itu dia nih. Oke, kayaknya kayak itu mungkin kita mau beres-beres, mungkin besok kita. Selamat jalan ya Pak Andi ya. Terima kasih banyak ya.